Jangan membeli mobil sebelum Anda tahu hal ini. Tips membeli mobil yang aman dan nyaman anti kecelakaan. Kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan sebagainya adalah kebutuhan setiap keluarga sebagai sarana transportasi berbagai kegiatan yang memudahkan dan mempererat kita untuk berjelajah atau berpindah lokasi. Misalkan untuk transportasi pergi pulang bekerja atau untuk bepergian bersama keluarga, saudara, kawan maupun kolega. Mobil yang bagus, nyaman, apalagi mobil mewah adalah idaman setiap keluarga di Indonesia. Semakin mahal harga sebuah mobil, maka semakin tinggi nilai tampilan, kenyamanan, dan kemewahan yang akan didapatkan. Akan tetapi perlu diperhatikan, harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan kita. Sebab selain uang untuk membelinya, mobil juga membutuhkan bahan bakar, servis perawatan, dan wajib membayar pajak yang besar kecilnya pun terkait dengan nilai mobil tersebut. Sangat tidak mungkin bila Anda memiliki sebuah mobil Rolls Royce atau Ferrari keluaran terbaru, namun Anda menggunakan BBM bersubsidi sebagai bahan bakarnya. Sebab BBM bersubsidi itu untuk rakyat kecil, ekonomi bawah. Selain itu, BBM bersubsidi semisal Pertalite itu biasanya oktannya rendah. Bisa-bisa justru mobil mewah Anda malah jadi rusak dan biaya servisnya pun bisa sangat mahal. Bahkan mungkin bisa untuk membeli sebuah mobil keluarga setara Avanza. Jadi membeli mobil murah atau mobil mewah itu tidak jadi masalah sepanjang memang telah sesuai dengan penghasilan kita. Mobil memang memiliki banyak manfaat, namun seringkali kita melihat, mendengar, atau bahkan merasakan memiliki sebuah mobil malah terkadang justru mendatangkan berbagai permasalahan atau bahkan mendatangkan celaka. Gara-gara mobil bisa terjadi salah paham dengan istri, suami, anak, atau keluarga. Gara-gara mobil ada keluarga yang bermasalah dengan tetangganya atau dengan kawan-kawannya. Gara-gara mobil seorang anak menjadi hobi kebut-kebutan sehingga terjadi kecelakaan yang berujung dengan mobil rusak parah. Korban menjadi cacat atau bahkan sampai merenggut nyawa dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang menurut pemahaman kami disinyalir menjadi penyebab utama berbagai hal buruk yang menimpa sebuah keluarga akibat memiliki sebuah mobil. Ketika seseorang berniat membeli sebuah mobil, kebanyakan niatnya memang untuk memperoleh manfaat kemudahan transportasi untuk kendaraan kerja hingga transportasi acara keluarga. Namun, selain itu kadang ada pula yang membeli mobil karena ingin menaikkan gengsi pribadi atau keluarganya. Bahkan ada yang niatnya untuk bersaing dengan saudara atau tetangga. Jelasnya niat membeli mobil untuk sekedar gaya, menyombongkan diri, itu adalah niat yang tidak baik. Di luar itu, ada juga kelompok tertentu yang memanfaatkan mobil sebagai sarana untuk kejahatan, semisal penipuan, perampokan, prostitusi, narkoba, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi penyebab pertama kecelakaan menimpa seseorang akibat memiliki mobil, yaitu niat. Ketika niat membeli sebuah mobil itu baik dan ingin memanfaatkannya untuk hal-hal baik pula, maka insya Allah akan memberi banyak kebaikan bagi pemiliknya. Namun ketika membeli mobil itu dengan alasan gengsi, kesombongan, dan bahkan berniat menggunakannya untuk menipu, merampok, berbuat nista, tentu celaka sudah siap menerkam di depan mereka. Sebab apa? Setan sangat senang bila kita ribut dengan keluarga atau tetangga. Dan yang pasti, tujuan setan yang utama adalah kita mati dalam keadaan ingkar terhadap Allah. Saat kita berkendara dengan besar kepala, kesombongan, atau lebih dari itu, maka
bila saat itu terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kematian, itu adalah kematian yang bukan hanya buruk bagi pandangan dunia, tetapi buruk pula akhiratnya. Jadi sebelum membeli sebuah mobil idaman, sebaiknya perbaiki dulu niatnya. Buang semua niat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan pastikan mengisinya dengan niat yang baik. Insya Allah keselamatan kita dan keluarga kita akan terjaga. Selanjutnya kita membahas penyebab yang kedua, yaitu sumber uangnya. Sebagai kendaraan yang sangat penting bagi keselamatan kita, maka membeli mobil harus dengan cara yang halal, yang baik, dan menggunakan uang yang halal dan baik pula. Kalau kita membeli mobil idaman dengan uang hasil perampokan, mencuri, menipu, atau hasil korupsi, tentu saja akan menjadikan mobil kita sebagai mobil yang nantinya mencelakakan kita dan keluarga kita. Saya yakin ini jelas dan mudah dipahami. Penyebab yang ketiga, yaitu cara membelinya. Akan sangat baik bila kita membeli mobil idaman dengan uang yang benar-benar kita miliki. Namun banyak orang yang karena nafsu ingin segera memiliki sebuah mobil idaman, maka mereka menggunakan cara-cara yang dilarang dalam agama. Contohnya riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas secara gamblang telah menyatakan perang terhadap riba. Ini menandakan sedemikian dahsyatnya dosa riba ini. Apa kita bisa perang melawan Allah yang Maha Kuasa? Dalam dalil lainnya bahkan digambarkan dosa riba yang terkecil adalah seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Mengerikan sekali. Bila kita memang belum punya uang yang cukup, boleh saja membeli mobil dengan cara nyicil atau kredit. Namun yang sangat perlu diperhatikan adalah jangan membeli mobil dengan cara riba, yaitu transaksi dengan harta atau uang berbunga. Misalkan kita meminjam uang riba 500 juta dengan membayar secara angsuran berbunga. Kemudian uang tersebut kita gunakan untuk membeli mobil yang kita inginkan. Maka mobil kita jelas terikat dengan cara riba yang dilarang dalam agama. Contoh lain adalah kita beli mobil idaman ke leasing dengan bunga plus denda bila ada keterlambatan membayar. Itu juga jelas riba. Lalu bagaimana cara yang diperbolehkan? Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa ternyata kita bisa membeli mobil dengan penyedia jasa kredit mobil yang syar'i, tanpa bunga, tanpa riba, tanpa denda. Kita bisa mencari informasinya ke berbagai pihak atau lewat berbagai media sosial. Misalnya begini, sebuah showroom menyediakan layanan kredit langsung ke showroom tersebut dengan cicilan flat yang ditentukan tanpa bunga, tanpa denda. Atau ada pihak ketiga yang membeli mobil tersebut secara cash, kemudian menjualnya kepada kita dengan cara kredit. Dan tentunya mereka sudah memasukkan tambahan angka keuntungan dari jual beli ke kita. Itu sah-sah saja, sebab kita membeli barang ke mereka dengan nilai yang sudah ditentukan, nilai yang tetap dari awal dan tidak akan pernah berubah harganya. Cara lain yang paling mudah adalah kita meminjam uang ke orang tua atau saudara yang juga dibicarakan cara pengembaliannya, atau kita berhutang ke perusahaan tempat kita bekerja dan mengembalikannya dengan cara dipotong gaji tiap bulannya. Dan perlu digarisbawahi, tidak boleh ada bunga berbunga atau denda. Saya yakin ini mudah dipahami. Loh, tapi saya sudah kadung beli dengan transaksi riba. Terus bagaimana ini? Saran kami, kalau baru nyicil 1 atau 2 kali, segera lunasi atau kembalikan saja kendaraannya. Namun, kalau sudah setengah jalan dan kita kesulitan mendapatkan uang untuk melunasinya secara langsung, paling tidak kita segera berniat sesegera mungkin untuk menyelesaikannya, dan sesegera mungkin kita bertaubat dan tidak lagi punya niat untuk melakukan transaksi riba lagi ke depannya. Intinya, kita keluarkan niat riba dalam lubuk hati kita.
Dari hal tersebut, sebelum membeli sebuah mobil idaman Anda, apakah Anda sudah memperbaiki niatnya? Apakah sudah memiliki uang yang cukup dan berasal dari sumber yang halal? Atau sudah menemukan cara lainnya untuk membelinya dengan transaksi tanpa riba? Oke, kalau sudah, silahkan beli mobil idaman Anda sesuai dengan tingkat kemampuan, dan jangan lupa selalu memperbaiki niat, bukan hanya saat akan membelinya, tapi juga ketika kita akan mengendarainya dan sedang menggunakannya. Jangan ada kesombongan sedikit pun. Bila video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Indonesia, salam orang Indonesia, kita adalah saudara. Salam untuk Indonesia, hidup bersama harus dijaga. Akan selalu bersatu menerjang para pendusta. Sekarang pun akan kita hantam, patah satu tumbuh seribu. Indonesia, salam orang Indonesia, yakinkan jiwamu bahagia. Salam untuk Indonesia, tetaplah kita satu.